Perkenalkan, nama saya Jetli Wan Singal dengan NIM 21303098. Saat ini saya akan mempresentasikan ujian akhir manajemen risiko. Dengan materi yang pertama, konsep manajemen risiko. Yang pertama, pengertian risiko. Jika dicermati, kehidupan di dunia ini selalu diliputi dengan ketidakpastian, yaitu ketidakpastian akan kejadian di masa depan. Terkecuali kematian, setiap yang bernyawa diyakini akan menemui kematian. Meskipun demikian, tetap mengandung ketidakpastian di dalamnya, seperti kapan kematian datang, karena apa kematian itu terjadi, dan di mana kematian akan datang. Adanya ketidakpastian ini mengakibatkan adanya potensi kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. B. Klarifikasi resiko. Resiko dapat dibedakan dengan berbagai macam, tergantung dari tujuan kita. Setidaknya ada 4 cara mengkategorikan resiko, yaitu menurut sumbernya, sifatnya, dampaknya, dan cara menanggulanginya. Yang ketiga, resiko pada lembaga keuangan. Setiap lembaga bisnis menghadapi resiko yang berbeda-beda. Lembaga keuangan merupakan lembaga bisnis yang berfungsi utamanya adalah memberikan fasilitas keuangan, baik melalui kegiatan mengalokasikan sumber-sumber keuangan bagi mereka yang surplus maupun membantu mendapatkan sumber-sumber keuangan bagi mereka yang kekurangan. Tujuan utama dari setiap lembaga keuangan adalah untuk memaksimalkan. Selanjutnya, penanggulangan risiko. Penanggulangan risiko meliputi standar seluruh aktivitas dan proses yang berhubungan dengan bisnis. Konstruksi dan diversifikasi portofolio, serta implementasi skema insentif yang tepat dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, materi yang kedua, identifikasi manajemen risiko. Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko. Risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Mengapa manajemen risiko itu penting? Sikap orang ketika menghadapi risiko berbeda-beda. Tujuan identifikasi risiko adalah untuk menghindari risiko bila mana mungkin, serta menghindarinya setiap saat diperlukan. Metode identifikasi risiko, metode yang digunakan untuk mengeksplorasi identifikasi risiko aspek dalam perusahaan. Yang pertama, kuesioner analisis risiko. Yang kedua, metode laporan keuangan. Yang ketiga, metode flowchart. Yang keempat, inspeksi langsung pada objek. Yang kelima, interaksi dengan bagian lain. Yang keenam, statistik kerugian. Yang ketujuh, analisis lingkungan. Selanjutnya kita masuk dalam materi yang ketiga dan keempat, teknik pengukuran risiko perusahaan dan daftar kerugian potensial. Teknik pengukuran risiko perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya metode value at risk, metode pengukuran risiko secara statistik yang memperkirakan kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada suatu portofolio. Kedua, pengukuran dengan volatilitas, mengukur seberapa besar nilai eksposur objek yang rentan terhadap risiko. Berfluktuasi standar defisiasi yang besar menunjukkan bahwa eksposur atau aset tersebut semakin berisiko. Yang ketiga, pengukuran dengan rasio keuangan. Investor dan analisis menggunakan rasio keuangan seperti rasio utang terhadap modal, rasio utang terhadap ekuitas, rasio cakupan bunga, dan tingkat leverage gabungan untuk menilai risiko keuangan perusahaan.
Yang keempat, pengukuran dengan koefisien variasi. Resiko bisnis diukur dengan koefisien variasi EBIT, sedangkan resiko pendanaan diukur dengan koefisien variasi EPS dikurangi dengan koefisien variasi EBIT. Daftar kerugian potensial adalah daftar kerugian yang dapat menimpa suatu usaha atau usaha secara umum. Beberapa contoh kerugian potensial yang dapat terjadi di antaranya adalah: yang pertama, kerugian harta kekayaan seperti barang rusak, hilang, atau rusak karena kesalahan proses. Yang kedua, kerugian yang menyangkut liability seperti tuntutan konsumen karena barang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Yang ketiga, kerugian personil seperti kecelakaan kerja. Daftar kerugian potensial bermanfaat untuk pengelolaan bisnis secara keseluruhan. Tidak hanya untuk penanggulangan risiko, manfaatnya antara lain: yang pertama, sebagai pengingat kerugian yang dapat menimpa bisnis. Yang kedua, tempat mengumpulkan informasi untuk menanggulangi risiko potensial. Yang ketiga, bahan perbandingan untuk mengevaluasi program penanggulangan risiko. Kerugian potensial dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu potensial damage dan potensial risk. Yang pertama, potensial damage adalah kerusakan atau kerugian pada objek yang belum terjadi, di mana nilai kerugian dan probabilitasnya belum diketahui. Selanjutnya, yang kedua, potensial risk adalah kerusakan atau kerugian pada objek yang belum terjadi, di mana nilai kerugian dan probabilitasnya sudah diketahui. Selanjutnya kita masuk dalam materi yang kelima, teknik pengukuran risk. Teknik pengukuran risiko. Teknik pengukuran risiko terbagi menjadi empat teknik. Yang pertama, metode value at risk. Yang kedua, pengukuran dengan volatilitas. Yang ketiga, pengukuran dengan risiko keuangan. Dan yang terakhir, pengukuran dengan koefisien variasi. Selanjutnya kita masuk pada materi yang keenam, manajemen risiko perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa, termasuk yang menyelenggarakan sebagai usahanya berdasarkan prinsip syariah. Risiko asuransi adalah risiko kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis tertanggung atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko, penetapan premi atau kontribusi, penggunaan asuransi, dan penanganan klaim. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko. Pengawasan aktif, direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko. Yang ketiga, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Yang keempat, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko yang efektif. Kita masuk pada analisis. Melakukan analisis mengenai organisasi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko atau pedoman internal manajemen risiko. Yang kedua, planning. Menyusun rencana penyempurnaan manajemen risiko perusahaan sesuai dengan acuan dalam pedoman standar penerapan manajemen risiko. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara strategi kebijakan dan prosedur manajemen risiko atau pedoman internal manajemen risiko bagi perusahaan sesuai dengan pedoman standar penerapan manajemen risiko dalam surat edaran otoritas jasa keuangan ini. Selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir atau materi yang ketujuh, review pemantauan dan
pelaporan manajemen risiko. Nah, di sini tujuan review dan pemantauan. Pengawasan terhadap yang pertama, pengawasan terhadap keseluruhan eksposur tinggi organisasi secara berkelanjutan agar tidak melampaui batas toleransi risiko badan POM. Yang kedua, memastikan tata cara pengendalian dan mitigasi risiko berjalan sesuai rencana. Yang ketiga, quality asuransi atas keseluruhan tahap proses manajemen risiko, apakah berjalan efektif dan sesuai rencana. Yang terakhir atau yang keempat, mendapatkan informasi atas kondisi terkini, penanganan dan status risiko pada organisasi. Selanjutnya, ruang lingkup. Review kinerja aktual manajemen risiko dilaksanakan oleh manajemen secara berkelanjutan, pemilik risiko dan tim penyelenggara manajemen risiko. Yang kedua, pemantauan kinerja aktual manajemen risiko dilaksanakan oleh tim auditor, internal sistem manajemen mutu, dan inspektorat utama melalui rencana audit tahunan. Selanjutnya, tanggung jawab. Kepala unit pemilik risiko memastikan penerapan manajemen risiko di unit kerja. Auditor internal sistem manajemen mutu memastikan penanganan risiko dilaksanakan sesuai dengan yang dilaporkan. Tim penyelenggara manajemen risiko, fasilitas pendampingan dan rekomendasi agar manajemen risiko berjalan efektif dan berkesinambungan. Terakhir, inspektorat utama memberikan keyakinan yang memadai bahwa manajemen risiko terlaksana secara efektif.